Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini memang kita menghadapi sebuah fitnah-fitnah yang sangat besar di dalam agama kita yang mungkin ulama-ulama pada zaman dahulu pun tidak pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Karena kenapa? Karena muncul banyak isu-isu yang dibangkitkan kembali seperti dari kubur yang berupa isu pluralisme, yang berupa isu yang mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama. Dan ini biasanya ketika mereka mengucapkannya, mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kira-kira terjemahannya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka melanjutkannya dengan amal yang soleh, maka mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak merasa khawatir dan mereka tidak merasa sedih. Ayat ini seolah-olah dipakai untuk menunjukkan bahwa selain Muslim pun mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, ayat ini bukan penguat pluralisme, tapi justru ayat penguat bahwasanya hanya orang-orang beriman yang mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kalau di dunia, setiap orang yang melakukan apapun pasti mendapatkan balasannya. Tapi yang mendapatkan balasan kebaikan di akhirat hanya orang-orang yang beriman. Mengapa? Mari kita perhatikan. Bahwasanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara wassabiin, dan orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabiin, Allah katakan man amana billahi wal yaumil akhir, mereka beriman pada Allah dan juga kepada hari akhir, maka mereka itulah yang dikatakan melanjutkan dengan amal-amal yang soleh, maka mereka mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menuliskan dalam kitab tafsirnya, beliau mengutip sebuah ayat lain dari surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat yang tadi adalah para wali Allah, yang mereka ini senantiasa tidak mendapati kekhawatiran pada diri mereka dan mereka tidak merasa sedih di dunia maupun di akhirat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas ini konsep yang berbeda dengan konsep pluralisme yang dianut oleh orang-orang yang tadi mengaku Islam tapi mereka sangat jauh pemahamannya daripada Islam. Kenapa? Karena kita membahas tentang iman, maka kita kembali pada klasifikasi yang Allah berikan di dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang awal Allah sampaikan kepada kita, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah menyampaikan kepada kita bagaimana reaksi ketika orang mendapatkan Al-Quran. Maka reaksi yang pertama adalah mereka beriman kepadanya, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, dan itulah orang-orang yang beriman. Tapi ada reaksi yang kedua, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan kitab ini, kalian berikan peringatan, kalian tidak berikan peringatan, mereka tidak mau menerima isi daripada kitab ini, maka mereka digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang kemudian ketika mereka di depan orang-orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman, tapi sebenarnya mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Mereka mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang beriman, kami beriman juga, tapi ketika mereka kembali kepada kaum-kaum mereka, mereka mengatakan kami tadi cuma main-main saja. Sesungguhnya kami adalah bagian daripada anda-anda semua, yaitu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Maka ada tiga golongan ketika mereka dihadapkan dengan Al-Quran. Yang pertama, beriman dengan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, mereka kafir dengan Al-Quran. Yang ketiga, mereka menjadi orang munafik, mau mengambil sebagian saja yang mereka suka, sementara mereka meninggalkan yang lain. Nah, maka kita sebagai seorang muslim harusnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah Allah sampaikan kepada kita. Dan surat Al-Baqarah ayat 62 tadi harusnya tidak menjadi sebuah hal yang justru menjustifikasi pemahaman salah
bahwa semua agama adalah sama. Di dalam Islam, pemahaman seperti ini tidak ada, tidak dikenal daripada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal di masanya para sahabat, tidak dikenal di masanya para tabiin, tidak dikenal di masa para tabiut tabiin, tidak dikenal pada masa ulama-ulama salaf. Lalu ketika Anda mengucapkan bahwa semua agama sama, siapa Anda? Anda bukan Rasul, Anda bukan Nabi, Anda juga bukan para sahabat, Anda bukan tabiin, bukan para tabiut tabiin, Anda juga bukan salaf, lantas mengatakan yang tidak pernah mereka katakan. Anda siapa? Anda sehat.